Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsu tsani, hadis kedua. At-tahdhiru min sibabil muslimi wa qitaluhu. At-tahdhir, peringatan dari mencela seorang muslim dan membunuhnya. Peringatan atau ancaman, bisa ya, ancaman mencela muslim dan membunuhnya. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun. Akhrajahul Bukhari fi sahihihi. Jadi dari sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Mas'ud. Hafal itu namanya, Abdullah bin Mas'ud. Sahabat Nabi yang masuk Islam karena melihat mukjizat Nabi. Kambing yang ambing susunya kosong disentuh oleh Nabi, dibacakan doa, tiba-tiba ambing susunya penuh. Lalu Nabi minum air susunya, Sayyiduna Abu Bakar juga ikut minum. Setelah disentuh lagi kembali kempes. Melihat itu Abdullah bin Mas'ud kemudian bersyahadat. Nah, itu sebab awal masuk Islamnya Abdullah bin Mas'ud. Sahabat yang tubuhnya halus sampai disambati sahabat yang lain, membahasa wahin itu dibuli. Tapi lalu Nabi mengatakan kakinya Abdullah bin Mas'ud ini meskipun kecil itu lebih mulia daripada Bukit Uhud. Bukit Uhud itu besar, sambung menyambung, namanya Uhud. Satu akar kata dengan Ahad. Sahabat yang meskipun kecil tapi orang pertama yang secara terang-terangan membacakan Al-Quran di hadapan orang-orang Quraisy. Jadi jarang Banjar tuh halus tapi mahing. Nah, itu. Jadi keberanian itu tidak dilihat semata dari besarnya tubuh. Yang penting nyali, biar halus tapi wani. Nah, awak ganal tapi nyali ciut, kada wani di muka. Nah, jadi jangan pandang remeh orang kecil, apalagi membuli. Jadi di pondok kita ini jangan sampai ada pembulian, no bullying. Apalagi yang membuli gurunya. Guru membuli santri gak, Pak? Ini ada santri hendak pindah ke sini di pondok pesantren tertentu. Bagus, masjidnya ganal, kita pernah ke sana. Tempatnya bagus. Kayaknya hendak dipindah ke sana. Jar ulun kenapa? Kena bully. Yang membuli gurunya seorang. Ya, guru membuli. Ya. Jadi harus mengedepankan kelembutan, kasih sayang, mau'izah hasanah, ya, nasihat yang baik. Jadi itu Abdullah bin Mas'ud. Jadi jersidin bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, sibabul muslimi fusuqun, mencela seorang muslim itu adalah kefasikan. Sibab bacanya bukan sabab. Kalau sabab itu biduni alif ba'dal bab awal, ba'da harfil babil awal. Sabab bacanya. Kalau ini ada alif setelah ba pertama, bacanya sibab. Jadi mencela, membuli, menyambati kawan itu kefasikan. Wa qitaluhu kufrun, sedang membunuh seorang muslim itu adalah ya mendekati kekafiran. Kita terjemah mendekati kekafiran, bukan berarti kafir. Nanti disyarah dibahas. At-ta'rifu birawil hadis, pengenalan
terhadap periwayat hadis. Huwa Abdullah ibnu Mas'udin ibnu Ghafilin ibnu Habibin al-Hudzailiyu Abu Abdurrahman min as-sabiqina ilal islami wa awwali man jahara bil Qur'ani bi Makkah. Beliau namanya adalah Abdullah ibnu Mas'ud, Abah Sidin Mas'ud ibnu Ghafilin. Mas'ud itu anaknya Ghafil. Ghafil itu artinya orang yang lalai. Jangan kena berisi anak dengarane Ghafil. Kenapa aja? Ada kainya sahabat ngarannya Ghafil. Jadi lalu anak dia dengarane Ghafil. Ghafil itu artinya orang yang lalai. Makanya ada kitab Tanbihul Ghafilin, peringatan untuk orang-orang yang lalai. Kalau anak dengarane Ghafil berarti antum Abu Ghafil. Abahnya orang yang lalai. Mau? Mau? Gani? Baik, Abdul Ghani ya kalau. Ibnu Habib, anaknya Habib. Jadi kainya Abdullah itu ngarannya Ghafil. Di atasnya kai itu apa ngarannya? Datoknya ngarannya Habib. Al-Hudzaliyu, dari suku Hudzal. Anaknya namanya Abdurrahman, makanya kunyahnya Abu Abdurrahman. Kunyah ngarannya itu. Minas sabiqin, termasuk orang yang awal masuk Islam, termasuk as-sabiqunal awwalun. Wa awwaliman, dan termasuk orang yang jahara, menjaharkan membaca Al-Quran di Makkah, yaitu di kitab Al-Jawahir Al-Lu'lu'iyah dikisahkan Nabi menyampaikan ke para sahabat, siapa yang wani membacakan Quran di hadapan petinggi-petinggi Quraisy, ulun wahai Rasulullah, ujar Abdullah bin Mas'ud. Jangan genjer Nabi nang lain haja. Siapa yang wani? Ulun wahai Rasulullah. Sampai 3 kali ulun terus, sudah telak aja, bahasa Banjarnya gitu. Nang lain dia angkat tangan, akhirnya tadi bang, nang halus dikirim, tapi halus biar halus mahing. Jadi akhirnya orang petinggi Quraisy kira-kira berpikir kayak ini, menang halus kini jawani, apalagi nang ganalnya, mana ganal belum tentu wani. Nah, jadi kalau ada apa-apa di MDM nih, sorong aja sih siapa? Fikri kah? Nah, ya. Atau Najib kalah. Najib kita sorong, atau lawan Okto. Menang halusnya kini jemaah yang apalagi nang ganalnya jarang ya. Karena kawa dilawani. Gitu. Nah, beliau ini termasuk sahibi sirrin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa siwakihi wa na'lihi. Beliau ini orang yang sahibu sir, yang menyimpan rahasia Nabi. Jadi Nabi itu punya daftar orang-orang yang diponis munafik, tapi tidak beliau viralkan, kada beliau posting. Hanya orang-orang tertentu yang tahu rahasia itu. Jadi gitulah pemimpin tuh, jangan berataan diumbar. Ada perasaan apa diposting, lagi sedih diposting, marah dia posting, apa-apa diposting. Jadi tahu suasana hati kita. Ada yang harus kita simpan, kita sembunyikan. Orang tertentu saja yang tahu. Bahkan mungkin istri kita tidak tahu, suami kita tidak perlu tahu. Nah, itu dipilih. Nah, Nabi ada rahasia, orang-orang tertentu yang tahu. Wasiwakihi, Abdullah bin Mas'ud ini juga yang biasa membawa
siwaknya Nabi. Jadi khidmatnya. Seperti tadi malam kita bahas di kitab Bidayatul Hidayah. Khidmat ke Nabi. Siwak Nabi, Sidin bawakan. Wa na'lihi, dan yang menyimpannya sandal Nabi. Menyimpannya dibeliakan lah, karena pas Sidin turun disorong. Terompah Nabi. Wah, ini ada terompahnya itu di Istanbul, Topkapi. Terompahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di Syama'il Muhammadiyah disebut terompah Nabi itu tali, lalu ada penjepitnya, ada tali di muka itu seperti sandal jepit lah. Nah, seperti sandal jepit. Makanya mau menukar sandal tuh nang gitu tepang ada nang kau dikapit jempol kaki dengan telunjuk supaya menyerupai sandalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini lihat di sandal Buya kan gitu lah. Karena ingat tadi na'alnya Nabi itu ada tali yang kemudian bisa dijepit dengan ibu jari dan telunjuknya kaki itu. Jadi bukan model yang berata kayak itu lalu masuk ke dada kapitannya. Nah, boleh hukumnya boleh makin kayak itu. Tapi kita ini berniat supaya kada kau berataan sedikit barang menyerupai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk sandalnya. Nah, kalau itu kita niatkan tasyabbuh bin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atas dasar mahabbah bin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, insyaallah pahala. Jadi sepanjang kita bersandal itu pahala. Nah, sandal yang ada tuh kemana-mana tuh. Terakhir naik Jabal Nur sampai ya ke atas. Jabal Nur, wadah Nabi bertahanus menjelang bi'sah, menjelang diutus sebagai Nabi dan Rasul. Karena di Jabal Nur itu andakan gua Hira. Sampai itu ke atas. Meskipun terengah-engah, belum sampai itu dimotivasi oleh bubuhan Malaysia. Sikit lagi sampai 2 menit lagi. Sekalinya setengah jam ya sampai. Padahal kayaknya sikit lagi 2 menit. Tapi andai bukan kena sikit lagi 2 menit lagi di Kramputinya tadi itu bisa kada sampai. Rombongan banyak yang kada sampai, bertahan di bawah. Ada yang separuh jalan. Nah, kita alhamdulillah pertama sampai. Umur berapa? 43 kan sudah. Tapi membayangkan Bunda Khadijah dulu umur 50-an. Sidin menikah umur 40, ya kan? Nabi 25, 15 tahun kemudian berarti Bunda Khadijah itu 55 tahun umur. Kan? Bebinian pulang. Jadi jangan kalah dengan Bunda Khadijah. Ayo semangat. Sikit lagi. Sampai akhirnya. Gua Hira itu halus ya, jadi masuknya itu bergantian satu-satu. Jangan bayangkan seperti gua kita di sini 10-20 kau masuk, 100 kau bersimpan. Nah ini satu-satu bergantian. Nah sandal tuh sampai aja ke sana, kemana-mana tuh masuk ke Raudhah ya sandal tuh juga barakah sandal tuh. Jadi menempat membalikkan sandal tuh insya Allah barakah juga tuh. Insya Allah kemana-mana sandal tuh. Raudhah masuk juga, cuma kada dipakai, dibuat ke dalam tas atau plastik, tapi masuk. Ke Masjidil Haram masuk juga, tawaf 4 tawaf juga, sa'i 4 sa'i juga. Nah, masya Allah. Jadi makanya Buya itu kalau nukar baju lah di Makkah Madinah, pastikan dipakai di sana. Biasanya tulak tuh kada, ini pakai salah sedikit lah. Tulak tuh kada banyak bawa baju, paling 2 lembar, 3 lembar. Karena di sana nukar. Mbah ditukar pakai supaya dipakai di tempat-tempat yang berkah itu, tempat yang pernah Nabi iktikaf di situ, sholat di situ, orang-orang soleh di situ kita pakai, kesan sujud, kesan segala macam. Mudah-mudahan dapat juga berkahnya. Jadi terpakai berataan. Nah boleh kita rigat aja lagi, rigatnya hanya ditapas di Banua. Sampai tahun lalu tuh kain ihram ditukari orang. Padahal gratis kan dapat dari travel ihram. Guru ulun tukari ihram bian. Nggih silakan. Ulun niatkan kesan pondok jalan. Bayar Sidin tengah 2 juta. Alhamdulillah. Ihram 2 lembar ditukari 1.500.000. Orang hendak mengambil berkah gitu.
Masya Allah. Nah, berkesahan sedikit lah. Jadi mengesahkan tadi itu, nah, wasiwakihi wa na'lihi. Jadi Abdullah bin Mas'ud itu yang membawa siwaknya Nabi dan sandalnya Nabi. Tuwfiya sanatasna taini wa thalathin hijriyatan an bid'in wa sittina sanatan. Sidin itu wafat, tuwfiya. Jadi kalau ketemu kata inilah ta waw fa ya itu dibaca tuwfiya, diwafatkan. Jadi dimajhulkan. Kenapa? Jelas sudah yang bisa mematikan itu Allah Ta'ala aja. Fa'ilnya tuh jelas. Saking jelasnya tuh akhirnya lalu dimajhulkan. Diubah kalimatnya dari ma'lum jadi majhul. Naibul fa'ilnya ya Allah Ta'ala. Gitu. Siapa yang kau mati akan kalau bukan Allah Ta'ala? Nah, gitu. Makanya selalu kalau ketemu seperti ini dibaca tuwfiya. Beliau diwafatkan pada tahun 32 Hijriah. Isnatain itu 2, wa thalathin 30. Jadi satuan dulu hanya puluhan. Isnatain wa thalathina hijriyatan. An bid'in, nah bid'in itu antara 3 sampai 9. Lah bid'in itu antara 3 sampai 9. Sittina sanatan 60. Jadi umur Sidin itu antara 63 tahun saat meninggal sampai 69. Jadi tidak ada dipastikan di sini. Kalau wafatnya dipastikan, tapi lahirnya itu enggak ada terdata. Itu masalahnya. Wafatnya dipastikan 32 Hijriah. Kira-kira Sidin ini termasuk yang dimakamkan di Jannatul Baqi, di sampingnya Masjid Nabawi itu. Karena di situ ada 10.000 sahabat yang dimakamkan di situ, termasuk zaujatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya ahlal baqi, assalamualaikum ya ahlal jannah. Biasanya gitu kalau kita ziarah ke Jannatul Baqi. Ma'anil mufradat, makna-makna kata. Sibabul muslimi ay syatmuhu. Sibabul muslim maksudnya adalah mencelanya. Wa takallumu fi 'irdihi bima ya'ibuhu wa yu'limuhu. Yaitu takallamu, berbicara, berpander, fi 'irdihi, mengenai kehormatannya, bima ya'ibuhu, dengan menyebutkan aibnya, wa yu'limuhu, dan penyakitnya. Menghirangnya nyawa, hirang pada burit rinjing misalnya, mencela latatnya kayak aspal. Contoh nih lah, contoh bukan untuk tutorial, bukan untuk dipraktekkan, tapi supaya jelas. Mencela aib seseorang, padahal inya hendak hirang, hendak putih, hendak coklat, lain inya berpesan. Ya kalau ketetapan Allah Ta'ala. Jadi jangan pernah mencela fisik, dan itu bukan kadar kemuliaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Kadar kemuliaan itu adalah takwa. Bilal bin Rabah tuh hirang, tapi mulia. Sandalnya berdahulu masuk surga. Nah itu. Termasuk Abdullah bin Mas'ud nih, halus, tapi kada boleh dibully. Jadi jangan ada pembulian di pondok kita ini, jangan ada. Karena sudah Ustaz sering nyampaikan, apa yang dianggap sebagai kenyataan kita anggap mitos, dan apa yang kita anggap mitos kita jadikan kenyataan. Sudah menjadi rahasia umum bahwa setiap pondok itu terjadi pembulian. Nah itu kenyataan. Nah kita jadikan itu mitos di pondok kita. Mitos itu di pondok kami mitos. Banyak pencurian uang segala macam. Nah kita jadikan itu mitos. 0% pencurian, 0% kehilangan uang. Nah gitu. Kita niatkan kita. Kalau sudah menjadi rahasia umum, pondok turigat, sampah menumpuk pada dibuang.
Bahwa kotak sampah itu sampai talimpuar. Kita lihat talimpuar. Nah, ya sampai penuh keluar dari wadahnya itu. Lalu santrinya gatalan, mon kada gatalan lain santri, belum disebut afdol nyantrinya kalau belum pernah skabies misalnya. Nah itu bisa tidak kita jadikan itu mitos di pondok kita. Jadi apa yang dianggap nyata kita ubah menjadi mitos. Nah, gitu. Khalas. Fusuqun ay fujurun wa khurujun anil haqqi. Fusuq artinya adalah fujur. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Fujur itu lawan dari takwa. Takwa itu intinya taat. Berarti fujur itu tidak taat. Yakni dan khuruj dari hak, keluar dari kebenaran. Wa qitaluhu ay muqatalatul muslimi lil muslimin. Yakni pembunuhan muslim terhadap muslim yang lain. Wa hamlus silahi alaihi biduni haqqin, dan apa hamlu itu mengangkat, nah itu mengangkat senjata atasnya biduni haqqin, bukan dengan alasan yang hak. Jadi menimpakan senjata, melukai, menyakiti secara fisik. Al-mabahithul arabiyyatu, bahasan aspek kebahasa Araban, kaidah. Sibabu masdarun. Sibab itu masdar. Bimakna sabbu. Sabba yasubbu. Di Quran itu ada ayat. Apa? Apa? Alladzina yasubbul alladzina min dunillah. Sabba yasubbu. Selamat. Sabbu. Sabba yasubbu. Sabbu. Bimakna sabbi yudhafu li maf'ulihi. Jadi sibab bimakna sabbu. Apa tadi? Mencela, yaitu disandarkan kepada maf'ulnya. Wa qila yaqtadil mufa'alata mithlal qital ay tusyatimuhuma fusuqun. Wakila, dan dikatakan yaqtadi, menuntut adanya mufa'alah. Mufa'alah itu artinya musyarakah, saling melakukan. Jadi sibab itu maksudnya saling mencela, nah, gitu maksudnya. Saling mencela. Mithlul qital, seperti qital, saling membunuh. Yakni ai tusyatimuhuma fusuqun, yakni saling mencela itu statusnya fasik. Nah, di Quran itu dalam surah Al-An'am, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Ya. Wala tasubbul ladzina, janganlah kalian mencela atau memaki alladzina, sesembahan-sesembahan, yad'una min dunillah, yang mereka seru selain Allah. Jadi kita itu dilarang, dulu di zaman Nabi dilarang mencela berhala secara terang-terangan, secara terbuka, mencela siapa, Lata, Lata, Uzza, Manaf. Kenapa? Fayasubbullaha adwan bighairi ilmin. Fa-nya itu disebut fa sababiyah, yang itu menyebabkan fayasubbullaha, mereka membalas mencela Allah, adwan, secara berlebihan,
bi ghairi ilmin, tanpa dasar ilmu. Jadi gara-gara kita mencela berhala, mereka mencela Allah. Berhala layak dicela, tapi Allah jelas tidak layak untuk dicela. Tapi gara-gara kita mencela berhala, gara-gara dulu sahabat mencela berhala secara terang-terangan, secara terbuka, akhirnya Allah membalas apa? Orang-orang kafir mencela Allah. Berarti disebabkan perantaraan mencela berhala, akhirnya Allah dicela. Nah, itu tidak boleh. Haram hukumnya. Maka jadilah nanti kaidah al-wasilah ilal haram haramun. Wasilah yang menghantarkan kepada keharaman itu hukumnya haram. Baru mencela berhala boleh. Tapi kalau menjadi sebab dicelanya Allah, jadi haram. Karena mencela Allah itu hukumnya haram. Termasuk mencela rancak nih, buah SD biasanya, atau SMP, atau secara umum lah. Menyambati kuitan. Si A menyambati kuitannya si B. Kuitan lah orang tua, lain kuitan gigi. Lalu B membalas, mencela ayahnya si A. Nah, itu haram. Si A mencela orang tuanya si B, itu haram. Lalu si B membalas mencela orang tuanya A, nah itu haram. Jadi haram. Jadi al-wasilah ila haram. Nah, ini wasilahnya haram dahulu sudah. Mencela orang tuanya A tadi haram. Gara-gara dicela, B membalas orang tuanya A dicela. Nah, itu jadi tadi haram. Kalau tadi mencela berhala boleh. Tapi gara-gara melakukan kebolehan Allah dicela. Itu haram. Jadi itu mubah haram. Jadi kalau hendak mencela berhala-berhalanya orang kafir itu di tempat tertutup. Jangan di tempat terbuka. Kalau YouTube dipublikkan, kan YouTube itu bisa publik, bisa privat, ada non publik. Kalau sudah dipublikkan meskipun asalnya di ruang tertutup ya jadi publik. Makanya kan Ustaz Abdul Somad itu disoal oleh kelompok Kristen gara-gara beliau yang menyebut yang di palang salib itu ada jinnya. Nah, akhirnya disoal, sempat dilaporkan ke polisi. Nah, lalu dijawabkan itu di masjid, di komunitas kaum muslimin. Masalahnya di YouTube kan, dan itu di-share. Nah, bagi Ustaz Abdul Samadnya mungkin aman karena beliau bicaranya di forum publik, tapi yang mengupload di YouTube yang kena. Baik. Sudah, inilah. Sabba yasubbu sabbun. Fala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilmin. Surah Al-An'am 108. Hafal itu ayatnya. Itu dalil dari kaidah al-wasilah ilal haram haramun. Asyarhu wal bayan. Syarah dan penjelasan. Wa yatadammanu ijmalan mayali. Secara global ijmalan hadis ini yatadammanu mengandung mayali hal-hal berikut ini. Yang pertama al-kufru haqiqatuhu al-muradu bihi fil hadis. Yang pertama membahas mengenai hakikat kafir, hakikat kekufuran yang dimaksud di dalam hadis ini. Jadi apa hakikatnya? Ini baru menyebut judulnya ya, rinciannya nanti. Atsani an-nafsul muslimatu wa hurmatu qatliha. Jiwa seorang muslim dan haram membunuhnya dan keharaman membunuhnya. Wa jazaan man fa'alahu, dan balasan bagi siapa yang melakukannya, yakni melakukan pembunuhan. Atsalis al-istidlalu bil hadisi fi raddi ala ba'dil firaqi. Istidlal berdalil dengan hadis ini mengenai bantahan terhadap sebahagian kelompok
Firaq itu jamak dari firqah. Ada kitab judulnya Al-Farqu Bainal Firaq. Kemudian yang keempat, ar-rabi' ma yurshidu ilaihil hadisu. Apa yang ditunjukkan oleh hadis ini. Wa hadza ijmalun. Ini secara umum. Tafsiluhu fi mayali. Rinciannya berikut ini. Al-kufru haqiqatuhu al-muradu bihi fil hadisi. Laisal muradu bil kufri haqiqatahu allati hiyal khuruju 'anil millah. Bal utliqa 'alaihi dzalika mubalaghatan fit tahdhiri. Al-murad, murad itu maksud. Dulu Bupati Batola ini namanya Hasanuddin Murad. Jadi cara mengingat mufradat itu diantaranya dengan mengkait-kaitkan nama orang, nama tempat, kejadian. Ada orang namanya Hasanuddin Murad. Hasan itu baik, din itu agama, murad itu maksud. Nah, gitu. Asosiasi namanya, teknik asosiasi, mengkaitkan. Laisal murad, bukanlah maksud. Kalau kita terjemahkan sesuatu, laisa bukan, murad maksud. Bukanlah maksud bil kufri, kekufuran, itu haqiqatahu, hakikatnya. Jadi bukan kufur secara hakikian. Apa itu hakikat kufur? Yakni allati hiya, yaitu al-khuruj anil millah, yaitu keluar dari milah Islam. Jadi meskipun di sini disebutkan wa qitaluhu kufrun, bukan berarti orang yang membunuh itu otomatis dihukumi kafir, gitu loh maksudnya. Jadi jangan memvonis kafir orang yang membunuh. Laisal murad. Bal utliqa alaih, akan tetapi dinamai demikian, utliqa dinamai, alaih atasnya, yakni kufur tadi. Dzalika mubalaghatan, bentuk mubalaghah. Balaghah itu artinya hiperbola, bersangatan. Ya bahasa pasnya itu hiperbola. Kan antum sudah belajar di bahasa Indonesia ya, majas hiperbola. Apa contohnya? Apa engkau berat kepala? Apa contoh majas hiperbola yang berlebih-lebihan? Hah? Apa? Matahari keluar dari mulutnya. Oh, saking panasnya gitu kah ucapannya? Matahari keluar dari mulutnya. Apa maksudnya tuh? Jadi misalkan masalah makanan, nyaman benar, keresnya itu sampai ke tulang. Iyalah, ke tulang. Misalkan masalah makanan ya. Itu mubalaghah namanya, bersangatan, hiperbola. Fit tahdhir dalam hal ancaman. Muta'ammidan ala ma taqarrara minal qawaidi ala adami kufrihi bimithli dzalika. Bukan mu'tamadan bersandar ala ma taqarrara, atas apa yang telah tetap minal qawaid dari kaidah ala adami kufrihi, tentang tidak kufurnya bimithli dzalik, ya, semisal dengan itu. Jadi karena apa? Membunuh itu kan amal fisik, bukan i'tiqad. Jadi tidak bisa diponis kafir gara-gara seseorang itu telah membunuh sesama muslim. Sebagaimana tidak kafir orang yang berzina, kecuali disertai i'tiqad, menganggap zina itu tidak haram. Nah, itu kafir. Membunuh itu tidak haram. Nah, dia kafir karena mengingkari keharamannya.
Nah, jadi antum membaca hadis itu jangan langsung menyimpulkan. Ini peringatan ya, peringatan. Membaca hadis antum orang terpelajar, antum muta'allimin. Tidak boleh membaca hadis atau Quran itu menyimpulkan sekedar membaca, tapi baca syarahnya. Misalnya begini, ada hadis, la yadkhulul jannata qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Oh, enggak kan masuk surga. Berarti selamanya di neraka. Kalau selamanya di neraka berarti kafir. Nah, itu kan logika. Nah, berlogika seperti itu tidak boleh. Logika silogisme namanya. Di hadis disebut la yadkhulul jannata qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Berarti kalau nggak akan masuk surga berarti selamanya di neraka. Atau hadis la yajidu raihah minal jannah, dia tidak akan mencium harumnya bau surga. Padahal bau surga itu sekian tahun perjalanan. Oh, berarti dia selamanya di neraka. Kan ada hadis-hadis begitu ya. Nah, jangan disimpulkan berarti dia seumuran di neraka. Kalau seumuran di neraka berarti dia kafir. Karena yang selamanya di neraka itu orang kafir. Nah, tidak boleh kita menyimpulkan demikian hanya dengan baca satu hadis lalu kita menyimpulkan. Padahal kaidahnya kumpulkan hadis-hadis yang lain baru kemudian disimpulkan. Dan kalau kita tidak sanggup mengumpulkan lalu menyimpulkan, ambil saja kesimpulan para ulama. Nah, kesimpulan para ulama tentang itu apa? Yang dimaksud dengan qati'ur rahim, la yadkhulul jannata qati'ur rahim, maksudnya tidak termasuk kelompok pertama yang masuk surga. Masuk surga juga tapi dia akhiron, belakangan. Gitu. Yang jelas tidak masuk kelompok dakhalal jannah bighairi hisab. Karena dia pasti dihisab disebabkan karena memutuskan silaturahim. Jadi yang betul itu silaturahim, bukan silaturahmi. Kalau silaturahmi itu nanti terjemahnya bisa sesuatu yang berkaitan dengan kemaluan perempuan. Jadi yang pas itu adalah silaturahim. Nah, jadi bahasa Indonesia menjadi silaturahmi. Nah, kita biasakan silaturahim. Nah, termasuk dengan hadis ini, meskipun disebut wa qitaluhu kufrun, jangan disimpulkan kalau membunuh orang mukmin, orang muslim pasti kafir. Kalau dia mengingkari wajibnya mengingkari haramnya silaturahim, nah itu kafir karena silaturahim itu qad'i. Mengingkari haramnya berzina, dia kafir. Dia mengingkari haramnya membunuh muslim, itu kafir. Itu i'tiqad. Bukan amal. Mengingkarinya itu i'tiqad. Orang tidak sholat belum tentu kafir. Tapi kalau orang tidak sholat bisa jadi kafir. Nah gitu. Tergantung niat dia, i'tiqad dia. Kalau dia mengiktikadkan bahwa sholat 5 waktu itu tidak wajib, kafir. Jelas ya? Paham Tom? Paham Tom? Nah, jadi intinya hati-hati. Au liqahu alaihi li syubbihi bih. Li'anna qitalal muslimi min sya'nil kafir. Nah, jadi yang dimaksud dengan wa qitaluhu kufrun itu atau dinamai dengan demikian karena li syubbihi bih, karena kemiripan. Karena membunuh seorang muslim itu biasanya kebiasaannya orang kafir. Jadi diserupakan dengan kebiasaan orang kafir. Seperti orang-orang Yahudi. Betul kan? 20.000 lebih kaum muslimin Palestina itu dibantai oleh mereka. Dan sebagian besarnya adalah perempuan dan anak-anak. Dianggap binatang oleh mereka. Sama dulu ada kerusuhan Sampit. Muslim Madura dibantai oleh orang Dayak. Ya karena dalam penciuman mereka, Muslim Madura itu dianggapnya seperti sapi. Aromanya itu seperti aroma sapi. Nah, tidak lagi dianggap manusia. Diendusnya bau sapi timpasnya. Ya karena sudah dalam kontrol syaitan. Sudah dimandiin mungkin banyak dengan cara mereka. Akhirnya
tidak lagi menganggap itu manusia. Kita jangankan membunuh manusia, bunuh semut aja kita ada rasa keperi semutan gitu kan. Kan di MDM nih banyak semut, ya kan? Pondok Manis, Anyer, Mandak, Setemat, wah semutnya banyak benar. Ada yang ngusul, Ustadz ya, ada obatnya, regen namanya. Nah regen itu antum semprot sebagian semut aja, nggak usah semua, itu mati semuanya. Loh kok bisa? Ternyata semut tuh kalau ketemu dia cupika-cupiki. Nah ketika ada sebagian yang kena racun, begitu dia cupika-cupiki, langsung menulari yang lain. Jadi terjadilah genosida di dunia semut, pembantaian besar-besaran. Wah ngeri juga nih, kayak Yahudi aja. Ya, bunuh semut aja kita pikir-pikir, apalagi bunuh manusia. Itu lihat kucing yang oranye itu, kucing oyen, kan lucu, sana kemari, lari-lari. Coba disuruh penggal lehernya, tarik kepalanya, pisahkan dengan batang tubuhnya. Gimana perasaan antum? Sadis banget gitu kan? Padahal kucing loh, bukan manusia. Apalagi kalau manusia. Jadi kita masih punya peri kebinatangan dan peri kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya manusia itu harus adil dan harus beradab. Di antaranya beradab terhadap sesama manusia. Wakila dikatakan innahu yu'awwalu ilal kufri li syu'mihi au annahu kafi'lil kufari. Dikatakan itu ditakwil dengan kekufuran karena seperti perbuatannya orang-orang kafir, itu maksudnya. Kafi'lil kufari. Khalas. Wakila dan selanjutnya dikatakan al muradu bihi al kufru billahi ta'ala. Yang dimaksud adalah kufur kepada Allah Ta'ala wa anna dzalika fi haqqi man fa'alahu mustahillan bila mujibin wala sababin. Dan sesungguhnya yang sedemikian itu fi haqqi man fa'ala, pada sisi orang yang melakukannya itu mustahillan, satu yang mustahil harusnya, bila mujibin kalau tidak diwajibkan, wala sababin atau jika tanpa sebab. Jadi membunuh itu harusnya mustahil, dia tidak akan lakukan secara semena-mena kalau tanpa sebab. Karena dia berzina, zinanya muhson, maka dia dibunuh. Karena dia membunuh orang lain, maka dibunuh. Nah itu hak. Malaikat saja disuruh mencabut nyawa, kan tidak semua malaikat sanggup. Ketika malaikat Jibril disuruh mengambil tanah di bumi untuk dibentuk menjadi tubuhnya Nabi Adam, kata bumi tidak ridho, intinya bumi tidak ridho, tidak mau. Akhirnya kada jadi. Malaikat yang lain begitu juga, sampai nanti malaikat siapa namanya penyabut nyawa? Israfil kada sanggup, Mikael kada sanggup, Jibril kada sanggup, nah Israel. Karena bumi saya itu mengatakan demi nama Allah saya tidak ridho untuk diambil. Tapi kata Israel, engkau bersumpah atas nama Allah, sementara aku juga diperintah langsung oleh Allah. Akhirnya diambillah tanah di berbagai penjuru bumi untuk dibentuk menjadi Nabi Adam alaihissalam. Nah, kata Allah Ta'ala, karena engkau berani, engkau juga yang nanti akan kutunjuk sebagai malaikat pencabut nyawa. Malaikat Israel. Karena bayangkan melihat orang tersiksa ketika sakaratul maut, yang mencabut tuh kayak Pak. Ya. Yang mencabut tuh. Kita yang melihat akan gitu ya kasihan.
lihat kucing ketabrak misalkan, apalagi kita yang mencabut nyawa. Tapi kalau tidak ada yang tegaan, siapa juga nanti yang menjalankan tugas itu? Nah, yang tega ya tadi malaikat Israil. An-nafsul muslimatu wa hurmatu qatliha wa jazaa'an minan man fa'alahu. Jiwa seorang muslim dan keharaman membunuhnya dan balasan kepada siapa yang melakukannya. Maksudnya melakukan pembunuhan. Satu hadisnya. Lamma kana al-qitalu ashadda minas sibabi haitsu yufdi ila izhaqir ruhi abbara anhu bil lafzi ashadda min lafzil fusqi wa huwal kufri. Lamma ketika adalah al-qital pembunuhan ashadda minas sibab itu lebih keras daripada pencelaan ya ashadda dibaca mansub karena khabar dari kana. Haitsu yufdi yang itu berdampak kepada izhaqir ruh, hilangnya ruh. Abbara anhu maka ditakbirkan ya diungkapkan darinya dari hadis bil lafzi asyadda dengan lafaz yang lebih keras min lafzil fusqi daripada lafaz fasik wa huwal kufru yaitu menggunakan lafaz kufur. Jadi kalau orang itu disebut fasik ya masih di bawah kufur. Kalau di dalam ayat kan wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasiqun wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul zalimun baru wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Jadi fasik, zalim, kafir. Kayak apa menempatkannya? Ujar Ibnu Abbas, waman aqarra siapa yang mengakui, waman aqarrahu siapa yang mengakui hukum Allah, walam yahkum bima anzalallah tapi dia tidak berhukum dengan hukum Allah, fahuwa zalimun fasiqun maka dia orang yang zalim lagi fasik. Mengakui hukum Allah itu hukum yang terbaik, tapi tidak menerapkan hukum Allah antara zalim atau fasik. Mengakui syariat Allah itu yang terbaik, tapi tidak berhukum dengan syariat Islam, zalimun fasikun. Tapi kalau tidak mengakui hukum Islam sebagai hukum terbaik, menganggap demokrasi yang terbaik daripada sistem khilafah, menganggap sistem ekonomi kapitalisme lebih baik daripada sistem ekonomi Islam, menganggap teorinya Sigmund Freud di bidang pendidikan itu lebih baik daripada teori di bidang pendidikan Islam, kafir. Karena menganggap ada yang lebih baik daripada hukum Allah. Nah. Jadi fasik itu di bawahnya kufur. Waqad hadzaral Islamu man qatalal muslima bi ghairi haqqin li'azimi haqqihi wa hurmatihi faqala azza wa jalla min qaili. Sungguh Islam telah mentahdzir, memperingatkan, ya mengancam kepada siapa saja yang membunuh seorang muslim tanpa alasan yang hak, bi ghairi haqqin li'azimi haqqihi karena agungnya hak hidup bagi seorang muslim, wa hurmatihi dan kehormatannya. Faqala azal Allah telah berfirman min qail wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannamu khalidan fiha. Maka siapa saja yang membunuh seorang mukmin muta'ammidan secara sengaja, muta'ammidan. Jadi ada pembunuhan sengaja, qatlul amad namanya. Kemudian ada syibhul amad dan yang ketiga qatlul khata'. Pembunuhan sengaja itu gimana? Pembunuhan terencana. Datang misalkan berkelahi, lalu bulik ke rumah, mengambil parang, sengaja mengambil parang, lalu membalas. Nah, berarti mengambil itu sudah ada niat, ada kesengajaan. Itu qatlul amad.
Syibhul amat, memukul dengan tongkat. Ada aktivitas memukul, tapi umumnya kalau dipukul dengan tongkat itu kadang mati. Jadi dipukul dengan tongkat, sekalinya mati. Nah itu syibhul amat, seperti sengaja. Nah yang ketiga ada qatul khata', pembunuhan tidak sengaja karena kekeliruan. Nembak burung kena orang. Nah, itu contohnya kalau di kitab Nidhamul Islam bab qada' wal qadar. Nembak burung. Sekalinya pelurunya kena orang. Orangnya mati. Nah, itu tidak sengaja. Atau di Darul Kufur di Amerika Serikat atau di Israel, pas ke Israel. Dikira orang Yahudi, dibunuh, ternyata muslim. Karena dia menyembunyikan identitas keislamannya. Nah, itu juga qatlul khata'. Pembunuhan tidak sengaja. Khalidan fiha, maka balasannya fajazauhu, balasannya jahannamu khalidan fiha, di dalam neraka jahanam kekal selamanya. Wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu, Allah murka kepadanya dan melaknatnya, wa addalahu adzaban 'azima, dan Allah menyiapkan baginya itu azab yang besar. Nah, jadi dalam Islam begitu balasan orang yang membunuh dengan sengaja. Berat sekali. Disebut di sini khalidan fiha, kekal di dalam neraka jahanam, dapat murkanya Allah, dilaknat Allah, nah Allah siapkan azab yang besar. Warawat Tirmidzi meriwayat Imam Tirmidzi telah meriwayatkan satu hadis bisanadin hasanin, dengan sanad yang hasan, an Abdullah ibni Amrin ibni As anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Jadi Abdullah bin Amr, kalau ada waw itu bacanya memfathahkan ain, Amrin. Kalau tidak ada waw setelah huruf ra dibaca Umar. Ya, perhatikan itu. Kalau ada waw, huruf waw setelah ra itu bacanya dengan memfathahkan huruf ain. Jadi dibaca an Abdullah bin Amrin. Kalau tidak ada waw berarti an Abdullah bin Umar. Nah, di sini an Abdullah bin Amr bin al-Asi. Jadi Abdullah bin Amr ibn As. Jadi Amr bin As itu gubernur Mesir, punya anak namanya Abdullah. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la zawalud dunya ahwanu 'alallahi min qatli rajulin muslimin ay bi ghairi haqqin. La-nya itu lam taukid, penegasan. Sungguh, kata Nabi, sungguh zawalud dunya, lenyapnya dunia, hancurnya dunia ini, ahwan, itu lebih ringan, alallah, di sisi Allah, min qatli rajulin muslimin, dari terbunuhnya seorang muslim, ay bi ghairi haqqin, yaitu terbunuhnya bukan dengan alasan yang hak, bukan karena dia membunuh, bukan karena dia penzina muhsan, bukan karena dia quta'ut thariq yang menjadi begal, perampok dan seterusnya. Nah, ini hadis ini sanadnya hasan, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Antum hafali itu. Jadi nanti kalau mengisi tausiah, sungguh lazawalud dunya, hancurnya dunia, ahwanu 'alallah, itu lebih ringan di sisi Allah, min qatli rajulin muslimin. Sementara hari ini hadirin 20.000 lebih kaum muslimin di Palestina dibantai oleh laknatullah Yahudi. Ya, di sisi Allah satu itu lebih berat daripada hancurnya bumi. Kan dibalik begitu. Atau hancurnya bumi itu lebih ringan daripada terbunuhnya seorang muslim bi ghairi haqqin. Al-istidlalu bil hadisi fi raddi ala ba'dil firaqi. Kita itu 40 menit ya. 40 menit kali 2 berarti 80 menit. Kita tadi mulai di jadwal itu jam 9 ya. Berarti sampai jam 10.20.
5 menit lagi. Insyaallah. Wa fil hadisi ar-raddu 'alal murji'ati. Dalam hadis ini terdapat bantahan terhadap kalangan Murji'ah. Al-qailina yang mereka berkata, Murji'ah itu kelompok yang nanti disebutkan cirinya ya, biar tidak panjang lebar. Dari kata roja, berharap. Bi anna murtakibal kabirati ghairu fasiqin. Jadi kalangan Murji'ah itu berpendapat orang yang melakukan dosa besar itu tidak distatusi fasik. Berzina tidak fasik, minum khamr tidak fasik, berjudi tidak fasik. Jadi kata mereka begitu. Fala yadurru ma'al imani ma'siyatun. Jadi tidak membahayakan, fala yadurru ma'al imani, selama ada iman di hatinya, maksiatun. Jadi kemaksiatan itu tidak membahayakan dirinya selama ada iman. Yang penting iman. Meskipun dia melakukan dosa besar, la yadur, kata mereka, enggak masalah. Kama la yanfa'u ma'al kufri ta'atun. Sebagaimana tidak memberikan manfaat selama ada kekafiran meskipun melakukan ketaatan, kata mereka begitu. Sebenarnya kalau untuk la yanfa'u ma'al kufri ta'atun itu benar, tapi mengkiasnya itu yang salah. Paham ini logikanya. Kalau ada orang kafir, taat, kafir tapi sholat, bermanfaat tidak sholatnya? Tidak. Habitat a'maluhum. Ada orang kafir bagi-bagi makanan ke panti asuhan muslim, ke pondok pesantren, sedekahnya bermanfaat tidak? Tidak. Ya kan gitu. Karena kekafirannya. Itu benar. Fahabitat a'maluhum. Tapi mengkias tidak berfaidahnya ketaatan disebabkan kekufurannya kepada tidak membahayakan maksiat terhadap keimanannya selama ada iman, itu kias yang ma'al farik istilahnya. Kias ma'al farik. Menganalogikan, menyamakan dua hal yang faktanya itu berbeda. Itu Murji'ah. Wasummu bil murji'ati. Makanya mereka dinamakan Murji'ah. Kenapa? Li'annahum akharul a'mala anil imani. Karena mereka itu mengabaikan amal selama ada iman, mengakhirkan amal anil iman. Jadi yang penting iman, kata mereka. Yang penting iman. Dia mau maksiat nggak apa-apa, dosa besar nggak apa-apa, itu tidak membahayakan dirinya. Minal irja wa huwa ta'khir, dari kata irja, yakni takhir. Ai fala yuhdaru minal ma'asi ma'a husulil imani, yaitu tidak membahayakan meskipun melakukan kemaksiatan ma'a husulil imani, selama ada iman. Jadi antum ingat itu, Murji'ah itu begitu pemahamannya. Ini bahasan tauhid, bahasan akidah. Kelompok Murji'ah. Ya. Mungkin di kajian tauhid sudah disinggung, tapi ini diingatkan lagi. Ada kelompok Murji'ah, nanti ada kelompok Mujassimah, ada kelompok Khawarij, macam-macam. Wala yufhamu minal hadis, hanya saja tidak dipahami dari hadis ini taqwiyata madhabil Khawarij, menjadi sesuatu yang menguatkan madhab Khawarij. Jadi tidak pula hadis ini dipahami seperti pemahamannya orang Khawarij. Ya, tidak pula ini menjadi dalil penyokong, dalil penguat madhab Khawarij. Ini juga madhab di bidang akidah, firqah istilahnya. Alladzina yukaffiruna bil ma'asi, yang mereka itu pendapatnya mengkafirkan orang yang bermaksiat. Orang berzina, kafir ente. Orang minum khamr, kafir ente. Gitu. Orang tidak berhukum dengan hukum Allah, diponis langsung, kafir ente. Makanya ya tadi gampang mengkafirkan, itu sering ditempelkan kepada kelompok Khawarij. Adapun kita tadi sudah dijelaskan di sini ya, di awal. Yang dimaksud dengan waqitaluhu kufrun pada hadis ini bukanlah kafir secara hakikat, yakni khuruj anil millah, itu hakikat.
Tapi tadi apa? Diserupakan dengan sikap atau perilakunya orang kafir. Bukan berarti diponis kafir. Jelas ya? Jadi posisi kita di situ. Mauqifuna hunak. Ya, sikap kita di situ. Jadi jangan sampai, ini supaya jelas nanti kalau ada yang nanya gimana Guru Wahyudi pandangannya, bagaimana MDM, katakan kami pandangannya mauqifuna, kami itu tidak mudah mengkafir-kafirkan. Kami juga tapi tidak mudah menggampang-gampangkan. Tidak mudah mengkafirkan sebagaimana Khawarij, tapi tidak juga menggampang-gampangkan sebagaimana Murji'ah. Kalau ada yang nanya, jelaskan sikap kita di situ. Mauqifuna, sikap kita, posisi kita, pandangan kita. Li'annahu sabaqa anna atau li'annahu subiqa anna zahirahu ghairu muradin. Ya tadi yang dalam hadis tadi. Karena telah dijelaskan bahwasanya zahirnya tidak seperti yang dimaksud, yang diinginkan. Jadi zahirnya disebut kufur, wa qitaluhu kufrun, tapi sebenarnya muradnya bukan demikian. Wallahu taala alam. Sedikit lagi, ma yurshidu ilaihil hadis. Apa yang ditunjukkan oleh hadis ini. Yang pertama, hirsun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ta'limi ummatihi. Semangat Nabi untuk mendidik umatnya. Nabi menjelaskan tentang jangan gampang mencela, karena kalau mencela nanti bisa masuk fasik. Ya kan? Tadi fasik, yakni apa? Ghairu haq. Yakni fujur. Asani yang kedua, lifhamu minal hadis takfirul muslim. Tidak dipahami dari hadis ini kafirnya seorang muslim karena membunuh. Li'annal hukma bil kufri amrun jaddu khatirin. Karena menghukumi kafir itu adalah perkara yang berbahaya. Tidak mudah, tidak boleh gampang mengkafirkan. Wa qad hadzarana Allah taala minhu, dan Allah memperingatkan hal itu. Wa naha anit ta'ajjuli bihi, dan Allah melarang, anit ta'ajjul, dari tergesa-gesa mengkafirkan. Jadi tergesa-gesa memvonis kafir itu dilarang Allah taala. Au iqrarihi, atau memutuskan, memvonis tadi. Illa ba'da ta'aqqudi min asbabih, kecuali setelah mencari ta'aqqud, telah kuat sebab-sebabnya. Fal'an yukhti'ul insan, atau bahasanya fali'an, ya fal'an fali'anna, bisa dimaksud itu. Fali'anna, tapi enggak mungkin. Ya fal'an yukhti'ul insanu fil afwi khairun min ayyukhti'a. Fal'an yukhti'ul insanu fil afwi khairun min ayyukhti'a fil uqubah. Harusnya fal an yukhti'al insanu fil afwi khairun min ayyukhti'a fil uqubah. Terjemahnya gini, karena kesalahan seseorang dalam memberikan maaf itu lebih baik daripada salah dalam menghukum. Jadi hati-hati memponis, termasuk memponis santri, memponis sama kawan Robto misalkan dilibatkan untuk meneliti kasus tertentu. Ya, jadi memaafkan, ya salah dengan memaafkan itu lebih baik daripada salah dengan memvonis hukuman. Seseorang tertuduh atau tersangka membunuh orang lain misalkan. Lalu seorang hakim gegabah, ta'ajul dalam memutuskan. Akhirnya apa? Si A ini dihukum bunuh. Sudah dibunuh, nanti sekalinya datang novum, bukti baru yang membuktikan bahwa bukan si A ternyata yang membunuh, dia hanya tertuduh. Yang membunuh adalah si B. Kuat bukti-buktinya bahwa si B lah yang membunuh. Apakah si A yang sudah dihukum mati bisa dihidupkan kembali? Ya bisa. Makanya salah menghukum dengan memaafkan, ya membebaskan, itu lebih baik daripada salah dalam menetapkan hukuman. Jadi jangan sampai memberikan hukuman itu berdasarkan
dalil yang syubhat. Jadi harus terang benderang sebagaimana matahari keluar dari mulut. Jadi kaidahnya idra'ul hududa bisyubhat. Tinggalkan menetapkan hudud hukuman disebabkan karena syubhat. Jadi tidak boleh remang-remang, harus kuat betul. Gitu ya. Asalis yang ketiga at-takfiru ba'da qiyami asbabih, mengkafirkan setelah qiyam, ya tegak sebab-sebabnya, ya terbukti sudah, wa wantifai mawani'ihi, dan intifa ditiadakannya penghalang-penghalangnya, min haqqil qada syar'i faqat, itu haknya hakim saja, ya, pengadilan syar'i saja. Jadi yang memvonis seseorang itu kafir dengan proses pembuktian sehingga dia terbukti kafir, ya, disebabkan karena melakukan sebab-sebab kekafiran atau karena intifa'u mawani'ihi, itu min haqqil qada syar'i faqat. Walaysa min haqqil jama'ati diniyah awil afradi walal a'immati wad du'a. Ya. Itu bukan haknya jamaah organisasi Islam memvonis. Ini yang person to person ya. Tapi kalau MUI membuat panduan, misalkan 10 panduan, MUI pernah mengeluarkan 10 panduan kelompok sesat misalkan. Nah itu boleh. Kalau begini-begini tidak mengakui bahwa Nabi Muhammad nabi terakhir misalkan. Dan seterusnya. Itu panduan umum. Tapi nanti yang memvonis sampai kemudian dijatuhkan hukuman itu hanya peradilan. Karena vonis yang terkait dengan hukuman. Nah, tapi kalau seorang mufti, seorang dai ditanya, gimana nih ada kelompok yang menganggap Lia Eden itu sebagai Jibril dan anaknya itu sebagai nabi, ya itu sesat, kafir, boleh-boleh saja. Tapi sebatas ucapan, tidak sampai menghukum. Karena terkaitan dengan hukuman ya nanti peradilan. Individu atau imam atau doa. Doa itu da'i. Arabi yang keempat, manzilatul muslimi hormatu qatlihi au takhris alaih. Kedudukan seorang muslim itu haram membunuhnya. Kemudian yang khamis, yang kelima, at-tahdhiru min qatlil muslim bi ghairi haqqin. Peringatan untuk dari membunuh seorang muslim tanpa hak. Dan yang keenam, yang terakhir, as-sadis, wujubul muhafazati ala nafsil basyariyati li ghadabillahi wa la'nihi min qatliha atau man qatalaha au adaha. Wajibnya menjaga jiwa manusia ya karena murkanya Allah dan laknatnya Allah kepada siapa yang membunuhnya atau menyakitinya. Hadza akhiruhu wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.